Petualangan tetesan kecil. Lebih dari setengah planet kita terdiri dari air, sungai, dan lautan. Sungai kecil, semua ada di sini. Jauh di dalam lautan ini, hiduplah Drop. Rumahku, istanaku. Drop menyukai rumahnya, keren dan indah. Dan Drop mencintai ibunya, Oceana. Selamat pagi, Nak. Bagaimana tidurmu tadi malam? Aku tidur nyenyak, Ibu. Hanya saja Tuan Muni yang mendengkur lagi, dan sinarnya tepat di wajahku. Kau tahu dia tidur dengan berisik sekali. Tapi aku senang kau bangun sekarang. Kau punya perjalanan untuk dilakukan hari ini. Drop tiba-tiba menyadari bahwa hari ini adalah hari untuk sekolah. Kepala sekolahnya, Tuan Matahari, akan mengirim Cloudy untuk menjemputnya dan membawanya pergi. Dia ingat kisah yang diceritakan oleh saudara-saudaranya. Drop tua dan takut untuk meninggalkan kenyamanan lautannya. Tidak, Bu. Aku tidak mau meninggalkan ibu dan pergi meninggalkan rumahku. Oh, tapi, Nak, Oceana mencintai putra kecilnya dan mengkhawatirkannya. Selamat pagi, Nyonya Oceana. Oh, kau sedih lagi? Aku heran mengapa air pasang sangat rendah. Apa yang terjadi, Nyonya? Ini tentang Drop. Tuan Matahari membutuhkan dia untuk pergi ke sekolah, tapi dia... Takut? Jangan khawatir, Nyonya. Aku ingat betapa takutnya aku di hari pertama sekolah. Aku akan bicara dengannya. Kuda laut menjelaskan kepada Drop betapa pentingnya perjalanannya ke ibu alam. Tetesan sepertimu yang membuat perbedaan bagi makhluk sepertiku dan setiap makhluk hidup lainnya di planet ini, dan membantu kami melakukan tugas kami dengan lancar. Bagaimana tetesan kecil sepertiku membuat perbedaan? Itulah yang Tuan Matahari ingin kau melihatnya. Ayo, jagoan kecil, apa kau siap? Aku dapat menjamin kau akan menyukai sekolah dan itu akan membuat ibumu sangat bahagia. Kau tahu betapa dia mencintaimu. Drop masih takut untuk meninggalkan rumahnya, tapi dia tidak ingin ibunya tetap sedih. Dan dia mempercayai temannya kuda laut. Dia dengan ragu-ragu setuju. Harinya tiba ketika Tuan Matahari memanggil siswa paling lugu di samudra. Ibu Oceana bertemu putranya dengan hati yang berat. Dengar, anakku, hari pertama sekolah juga tidak pernah mudah untuk ibu. Ibu sudah terbiasa melihatmu berada dengan ibu setiap hari. Tapi kau harus pergi keluar dan melihat dunia. Dengan begitu, kau akan bertemu orang-orang baru dan menemukan tempatmu di luar sana. Drop menghela napas berat, dan meskipun dia diam-diam takut meninggalkan rumahnya, dia memasang wajah berani dan tersenyum untuk ibunya. Aku harus menjemput Drop. Oh, tunggu. Itu Drop. Ya, Tuan. Itu aku. Tuan Matahari mengawasi saat Drop melompat ke atas Cloudy dan berpegangan erat-erat. Oceana melambaikan tangan kepada anaknya dan Cloudy pun pergi. Tuan Cloudy, bisakah kau lebih pelan? Tidak bisa, Nak. Aku punya penjemputan lain di jalan dan kita sudah terlambat. Oke. Cloudy mendarat di tempat yang berbeda dan menjemput siswa yang lain. Setelah semuanya naik, Cloudy menjadi sangat berat sehingga dia hampir tidak bisa bergerak. Tuan Matahari kemudian tahu bahwa dia sekarang harus menyerahkannya kepada Windy untuk meniup dengan kekuatan penuh dan membawa Cloudy kemanapun dia harus terbang. Oh ya ampun, anginnya sangat kencang. Apa? Dia bermaksud mengatakan bahwa anginnya sangat kencang. Dia otomatis menggantikan huruf A dengan huruf O. Oops. Siap atau tidak, kalian sudah sampai.
Cloudy menurunkan semuanya di pemberhentian mereka. Beberapa di gunung, beberapa di rumput hijau, beberapa dijatuhkan di atap rumah, dan mereka berguling ke dalam ember besar. Sekarang hanya gerimis yang tersisa untuk dijatuhkan, dan diantaranya adalah drop kita. Tapi sebelum Cloudy bisa berbelok ke kanan berhenti untuk menurunkan gerimis, dia didorong oleh Dasher. Hei kau, Aku? berhati-hatilah. Aku sedang bertugas di sini. Oh, benarkah? Aku baru saja keluar untuk membeli susu untuk siswa ini. Kau menabrakku dan kau tahu itu. Maksudmu seperti ini? Beraninya kau lagi. Wow, apa kalian bisa sedikit berhati-hati? Dengarkanlah para siswa, berhati-hatilah denganku. Oh, beraninya kau. Dalam argumen mereka ada guntur dan kilat. Drop jatuh dari Cloudy. Tidak! Apa? Di mana aku? Apakah kau terluka? Siapa kau? Aku adalah peri dari Tanah Gersang. Apa? Drop telah mendarat di kerajaan Tanah Gersang. Tanah di sini retak di beberapa tempat, dan kulitnya pucat juga mengering. Oh, jangan takut, Drop kecil. Apakah kau tersesat? Iya. Tapi apa yang terjadi di sini? Oh, ya, kami menunggu siswa sepertimu untuk datang dan bekerja di sini. Kau melihat tanah ini? Ini sudah bertahun-tahun sejak gerimis mengunjungi sebidang tanah ini. Apa? Apakah ini yang terjadi pada tanah ketika kami tidak berkunjung? Oh, tentu saja. Kau memainkan peran yang paling penting di planet ini. Kalau kau tidak meninggalkan lautan dan keluar, inilah yang akan terjadi pada seluruh planet. Dalam ketidakhadiranmu, aku mencoba yang terbaik untuk merawat tanah ini. Oh, tidak. Kau tahu, semakin banyak pohon yang mereka tebang, semakin sulit bagi tetesan air untuk meninggalkan samudra dan berkeliling dunia. Pohon adalah apa yang menarik awan dan juga hujan. Drop tersentuh melihat kondisi tanah. Kau tahu, oh peri, aku mencintai Ibu Oceana, tapi aku senang aku melangkah keluar untuk pergi ke sekolah dan memahami betapa pentingnya peranku ini. Seandainya aku tidak meninggalkan kenyamanan rumah, aku tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di dunia. Itu benar sekali. Kau telah mempelajari pelajaran paling penting bahkan sebelum mencapai tempat yang tepat. Kau ingin mempelajari apa yang benar-benar dilakukan tetesan? Lihatlah sekelilingmu. Tidak ada tumbuhan, tidak ada tanaman, dan tidak ada kehidupan manusia. Tapi kenapa kami tidak bisa berkunjung? Kerajaan ini dikunjungi oleh Explorer Drop hanya sekali dalam setahun karena tidak banyak tetesan yang ingin datang ke sini. Dan selama bertahun-tahun, tanah ini dibiarkan tidak tersentuh. Peri menjelaskan bahwa Explorer Drop adalah gerimis kecil dari tetesan yang bertekad untuk mengunjungi kerajaan semacam ini yang menerima sangat sedikit. Sudah kuputuskan. Aku akan menjadi Explorer Drop. Apa? Apa kau yakin itu? Oh, tentu saja. Tetesan lainnya bisa pergi ke seluruh dunia yang hijau, tapi aku bersama dengan bantuan gerimisku akan mengunjungi kerajaan seperti negeri gersang ini dan meresap. Peri yang terhormat, bisakah kau mengirimku kembali ke laut? Peri mengayunkan tongkatnya, dan dengan janji untuk kembali, Drop menghilang dari tanah gersang kembali ke ibunya, Oceana. Dia berbagi idenya dengan ibunya, dan Oceana adalah yang paling bahagia mendengar bahwa putranya ingin menjadi Explorer Drop. Oh, aku sangat bangga padamu, Drop kecil. Kami membutuhkan tetesan yang lebih berani sepertimu untuk membantu menyelamatkan planet ini. Drop kemudian pergi ke Tuan Matahari yang membuatnya diterima di batalion Explorer Drop. Drop tidak pernah menangis sebelum meninggalkan samudranya karena dia memiliki tugas penting untuk menjadi gerimis di tanah yang gersang. Dan dia juga tahu bahwa dia akan selalu pulang ke rumah di mana ibunya akan menunggunya. Drop segera memahami pentingnya sekolah dan siklus alami ibu alam. Dia berjanji untuk terus melakukan tugasnya dan membawa kebahagiaannya bagi semua makhluk yang dia temui.